Oke, silahkan Mas Veto bisa dimulai. Oke, ini saya share screen sebentar. Sudah muncul? Saya share PowerPoint ya. Sudah muncul Mas, kelihatan aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Dewi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang menjalankan. Mudah-mudahan tetap semangat ya dalam kondisi liburan nih. Banyak cuti, banyak tanggal merah gitu ya dari hari Rabu kemarin. Semoga masih tetap semangat untuk mencari ilmu ya teman-teman. Nah, ini di malam kali ini kita akan belajar mengenai pivot table. Ini saya coba sharing apa Sorry yang Mas Veto, ya, ya. suaranya agak redam, Mas. Oh, sebentar. Hmm, mic. Halo, sekarang gimana? Sekarang aman Mas. Silahkan Oke. Mas. Nanti bisa diinfo ya Kak Dewi kalau suaranya ini lagi drop lagi. Oke. Jadi kita akan belajar tentang pivot table nanti. Bagi teman-teman untuk mengakses materi silahkan di Google Drive, harusnya sudah ada. Itu ada slide presentasi, kemudian ada file latihan ya, untuk nanti kita akan latihan pivot table. Dan ini disclaimer, saya akan coba sharing benar-benar dari awal untuk mengakomodir teman-teman yang mungkin ada yang belum pernah touch terkait dengan pivot table sebelumnya, tetapi bagi teman-teman yang mungkin sudah sering menggunakan dan ingin bertanya terkait case-case yang sudah yang dihadapi ya di keseharian, silakan untuk di-interrupt aja nanti sharing atau presentasi dari saya. Eh, jadi di yang saya show kali ini adalah materinya di PDF atau di PowerPoint. Jadi pivot table ini salah satu tools yang ada di Microsoft Excel. Fungsinya itu untuk meringkas, menganalisa gitu ya, atau menghitung data yang teman-teman punya, yang bisa jadi data yang teman-teman punya itu cukup banyak ya, informasinya, kolomnya, kemudian rows-nya gitu ya. Dan ketika teman-teman punya data yang cukup banyak, agak sulit untuk mencari atau mengambil kesimpulan atau mengambil informasi dari data tersebut, sehingga diperlukan suatu tools yang bisa men-summarize atau merangkum ya data yang teman-teman punya. Nah, tools pivot table ini bisa digunakan untuk merangkum atau meringkas atau menganalisa tren gitu ya. Itu bisa sangat berguna sekali. Jadi yang tadi saya sampaikan, mungkin teman-teman di kantornya ada menggunakan ERP tertentu atau menggunakan sistem tertentu yang mungkin setiap bulan harus narik data, kemudian mengolah data dengan jumlah yang cukup banyak. Pivot table ini sangat berguna sekali. Nah, manfaatnya apa sih terkait dengan pivot table ini? Yang pertama terkait dengan penyajian data. Jadi dari misalnya 10 kolom gitu ya, kemudian teman-teman bisa melakukan ringkasan atau mensummary-kan hanya beberapa kolom saja gitu kan, kemudian membuat matriks, dalam arti misalnya teman-teman pengen tahu tren atau hubungan antar informasi A dengan informasi yang ada di kolom B gitu kan. Jadi dari sekian banyak informasi teman-teman bisa hanya meng-highlight 2-3 informasi saja gitu, memudahkan, kemudian memindahkan field pada bagian lokasi yang berbeda. Yang tadi saya bilang, tabel itu kan terdiri dari kolom, dari fungsi X dan Y gitu ya, itu bisa dibolak-balik gitu, apakah ada yang mau dijadikan baris atau dijadikan kolom gitu dari informasi yang ada. Kemudian melakukan kalkulasi atau mengumpulkan field-field dengan cara sum, count, average gitu ya. Jadi bisa menjumlah, bisa merata-ratakan atau menghitung, kemudian melakukan filtering dari data-data yang teman-teman punya. Misalnya teman-teman pengen nge-show, misalnya data teman-teman itu selama 1 tahun, kemudian teman-teman pengen nge-show data yang misalnya kuartal 1 saja, misalnya gitu, itu dengan cara difilter gitu, itu sangat bisa sekali.
dan bisa membuat laporan ya. Jadi lebih informatif daripada data yang segambreng, itu teman-teman bisa summarize menjadi suatu laporan yang lebih mudah dimengerti gitu. Nah, toolsnya sendiri ada di tab insert. Jadi kalau teman-teman di Microsoft Excel, silakan masuk ke tab insert, kemudian ada di tables nih di sebelah kiri sini. Pivot table ini tombolnya ada dua, ada pivot table yang di sebelah kiri sama ada recommended pivot table. Bedanya adalah kalau pivot table ini nanti teman-teman akan disajikan tabel kosongan. Jadi nanti teman-teman sendiri yang ngatur table seperti apa yang ingin ditampilkan gitu ya. Sedangkan kalau recommended pivot table nanti dia akan memberikan pilihan kira-kira table yang mana nih yang bisa dibuat gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, tinggal klik aja gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman masih ingat juga kemarin kita sempat belajar table, membuat apa namanya atau cara agar Excel mengenali table kita. Nanti kita akan juga pakai tools ini gitu ya ketika membuat pivot table. Nanti saya akan compare dengan apabila tidak menggunakan tools table ini gitu ya. Kemudian ketika teman-teman tadi apa namanya tombol pivot table, maka akan muncul satu sheet baru. Sebenarnya bisa di sheet baru atau di sheet existing ya gitu ya. Ini case-nya adalah di sheet baru. Kalau di sheet baru nanti bentukannya seperti ini. Jadi yang paling beda adalah di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada muncul suatu apa namanya suatu window lah ya, namanya itu pivot table fields gitu. Isinya ada dua bagian. Yang pertama fields di atas, yang kedua areas gitu ya. Field ini berisi judul dari kolom dari data utama teman-teman. Misalnya data utama teman-teman ada 10 kolom ke samping gitu, berarti nanti fields-nya ini akan muncul 10 juga ke bawah gitu, tergantung judulnya juga begitu. Kemudian nih areas ini ketika teman-teman pertama kali bikin pivot table, maka ini masih akan kosong nih, cuman terdiri dari 4 kotak kosong doang. Ada filter, ada kolom, ada rows, sama ada values. Nah, nanti caranya adalah teman-teman tinggal di sini kan ada checkbox, tinggal dicentang-centang aja atau di drag and drop aja, ditarik, diklik, ditarik, terus dilepas gitu ke 4 area ini gitu. Jadi nanti ketika teman-teman tarik misalnya salah satu field ke masing-masing 4 ini nanti akan muncul di apa namanya tampilannya akan muncul di sebelah sini seperti itu. Nah, bedanya apa sih? Ada filter, kemudian ada kolom, ada rows, sama ada values. Mungkin yang paling mudah rows dulu ya. Rows ini adalah baris. Jadi nanti ketika teman-teman tarik data dari field atas ke sini, maka nanti data teman-teman akan menjadi baris. Baris tuh kayak gini nih, baris ke bawah gini, set ke bawah seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tariknya ke sini ke columns, maka dia akan menjadi kolom, akan menjadi ini nih yang ada di kepala di sini nih. Misalnya Januari, Februari, Maret gitu kan. Kalau misalnya teman-teman tarik misalnya ada data bulan gitu di sini, kemudian tarik ke kolom maka akan munculnya di sebelah kanan sini gitu. Kalau rows ke bawah bentuknya gitu, kalau kolom ke samping, kemudian kalau value biasanya adalah yang teman-teman tarik adalah field yang berisi nilai atau angka gitu ya. Ketika ditarik maka dia akan otomatis tersum atau terjumlah. Nah, ini bisa diedit-edit, bisa dirata-ratakan atau bisa di-count gitu ya. Nanti akan muncul sebagai data di sini. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman misalnya punya 10 10 kolom gitu, kemudian teman-teman pengen munculin apa namanya hubungan antara bulan dengan misalnya apa nih nama kota atau nama orang gitu kan. Kemudian di sini ada nilainya, misalnya nilai pembelian atau nilai apa gitu ya. Itu bisa 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 tahu nih hubungan antara dua informasi ini, antara informasi yang ada di baris dengan informasi yang ada di kolom seperti itu. Nah, kemudian di sini ada filter juga. Filter berguna untuk melakukan filtering yang tadi saya sampaikan. Kalau ada informasi yang teman-teman mau filter gitu ya, bisa masuk ke sini, ke filtering di sebelah sini. Jadi mungkin untuk detailnya kita akan langsung hands on aja di Excel ya. Kalau teman-teman di depan laptop silahkan juga langsung dibuka Excelnya supaya bisa kita latihan bareng-bareng gitu ya. Nah, selain daripada itu, ketika teman-teman buka pivot, maka di sini akan muncul 2 tab baru, analyze sama design gitu ya. Nanti kita akan membahas detail juga terkait perbedaan antara dua tab ini ya. Jadi ini 2 tab ini juga bisa berfungsi untuk
melakukan penyetingan atau merubah-rubah desain dari tabel yang teman-teman sudah bikin gitu ya. Kemudian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat data pivot table. Ini terkait dengan data utama teman-teman ya. Misalnya contohnya misalnya saya punya data utama seperti ini. Ini ada 4 kolom, ada bulan, ada nama makanan, ada area, sama ada penjualan gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah pertama pastikan nama header itu berbeda setiap kolom. Jadi ini namanya harus beda-beda, nggak boleh sama gitu ya. Kemudian pastikan tabel tidak memiliki baris atau kolom yang kosong. Jadi jangan sampai ini break kosong gitu ya. Atau baris juga tiba-tiba ada yang kosong gitu, nggak boleh ada yang kosong, harus terisi gitu. Kemudian nggak boleh ada subtotal juga. Kadang-kadang kan misalnya kalau teman-teman ngambil data dari report itu kadang suka ada subtotal gitu kan. Itu nggak boleh ada subtotal. Kemudian tidak boleh ada grand total juga. Jadi pure datanya saja. Kemudian hanya diperbolehkan untuk membuat satu baris heading. Jadi headernya hanya satu. Kadang-kadang kalau di laporan atau di report teman-teman biasanya kita menemukan header yang di merge gitu ya, dua baris yang di atas di merge, kemudian di bawah tidak di merge gitu, itu tidak bisa tuh. Jadi memang harus ada satu header saja. Dan data-data teman-teman juga ini tidak boleh ada yang di merge ya, data yang di detail sini gitu, baik merge ke samping atau merge ke bawah gitu. Kalau misalnya memang datanya sama, misalnya baris kedua, ketiga, misalnya ini baris pertama, kedua, ketiga ini sama, dia merge, lebih baik ini di unmerge kemudian disamakan namanya. Jadi ada 3 yang namanya sama gitu ya. Karena nanti akan mempengaruhi analisa teman-teman ketika melakukan pivot table. Kemudian ini step by step, mungkin step by step akan lebih mudah kalau kita langsung di Microsoft Excel-nya aja ya, kita hands on. Kurang lebih itu, ini juga nanti kita akan langsung belajar di Excel-nya aja biar lebih mudah ya. Dari sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Oh ini ada nih sepertinya, sebentar saya lihat dulu dari atas. KDD, kalau ada data yang kosong di salah satu kolom bagaimana? Harus kita isi 0 atau NA atau bagaimana? Kalau misalnya ada yang kosong, misalnya nih, misalnya nih ya, data ini gitu ya, ini area, kemudian tengah-tengahnya kosong, ini nggak masalah nih, misalnya satu doang, satu baris doang gitu kosong gitu, atau di sini lompat kosong, ini nggak apa-apa, nggak usah diisi. Nanti dia akan membaca sebagai blank gitu, tetapi nggak boleh satu kosong gambreng sampai ke bawah gitu nggak boleh. Atau headernya kosong nggak ada, itu nggak boleh. Jadi memang harus diisi headernya. Kemudian kalau data sebenarnya nggak masalah kalau ada yang kosong sih, seperti itu. Oke, ini Kak Hendra bertanya, apa bedanya pivot table dan power pivot? Kalau pivot table ini source data yang kita analisa hanya satu. Jadi memang teman-teman kalau punya misalnya datanya ada 2 atau ada 3, itu mau nggak mau teman-teman harus gabungin dulu, baik menggunakan index match atau menggunakan VLOOKUP gitu ya. Jadi memang source data hanya satu. Sedangkan kalau power pivot itu source datanya bisa bermacam-macam. Jadi misalnya ada 2, ada 3, ada 4, itu bisa. Jadi tinggal di-connect tuh key-nya seperti itu. Jadi akan lebih mudah sih sebenarnya kalau datanya banyak menggunakan Power Pivot. Cuman untuk malam ini kita cover adalah pivot table dulu ya. Untuk Power Pivot mungkin nanti ada kelasnya tersendiri. Kemudian sebentar, ini udah, alasannya nggak boleh ada data subtotal atau grand total itu kenapa ya Kak? Karena dia akan melakukan summarize. Jadi prosesnya itu adalah misalnya nih, saya zoom kali ya biar kelihatan gimana caranya zoom ini. Misalnya ini nih, dia punya bulan gitu ya, Januari, Februari, Maret, bla bla bla, kemudian nanti di sini tiba-tiba ada subtotal, total Januari Juni gitu sampai ke sini langsung di blok ini gitu kan. Sedangkan sebenarnya si pivot table ini dia membaca summary sampai ke bawah. Jadi nanti akan bias ketika ada subtotal di sini. Karena tujuannya adalah si siapa pivot table dia ingin membaca di baris atau di kolom bulan ini isinya ada apa saja gitu. Jadi memang tidak boleh ada misalnya subtotal di samping sini atau grand total di bawah sini gitu. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman punya grand total di bawah sini ya gampang tinggal
ketika bikin pivot table jangan sampai mengcover sampai grand totalnya gitu ya. Tetapi kalau di tengah-tengah tiba-tiba ada subtotal misalnya ini Januari Juni gitu ya, atau Januari Februari Maret apa namanya bikin misalnya kuartal 1 gitu dibikin subtotal di sini, nanti ada kuartal 2, kuartal 3 itu nanti akan dari pivot table sendiri nanti dia akan bingung nih karena ada subtotal yang di merge seperti itu yang nggak boleh seperti itu. Kemudian kalau datanya berupa kata bisa tidak pakai pivot table? Ya, ini kan ya seperti ini teks ini bisa. Jadi memang bisa teks, bisa date, bisa number. Kalau data sebenarnya macam-macam aja sih, nggak apa-apa seperti itu. Kemudian ada kaitannya dengan Power Query. Kalau untuk directly related sebenarnya nggak ada. Kalau Power Query itu yang saya pahami adalah teman-teman akan lebih mudah untuk melakukan apa namanya kalau di pertemuan kedua kan teman-teman belajar mengenai data cleaning ya, data manipulating, yang datanya tidak konsisten menjadi konsisten gitu kan. Misalnya ada huruf besar, huruf kecil yang nggak konsisten, kemudian teman-teman mau samain semuanya, misalnya huruf kapitalnya di depan gitu kan, kemudian kalau ada apa namanya date misalnya yang formatnya tidak date itu kemudian akan lebih mudah dibuat menjadi date gitu. Jadi lebih ke formatting ya. Itu bisa tuh pakai Power Query gitu. Jadi itu akan lebih mudah. Jadi memang agak berbeda ya menurut saya nature-nya fungsi dari pivot table dengan Power Query itu sendiri sih. Dan mungkin nanti juga akan ada kelas tersendiri ya terkait Power Query. Kalau teman-teman apa namanya tertarik untuk mengikuti kelas Power Query add-on kelas gitu, bisa silahkan nanti bisa daftar aja seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke oh ini ada lagi pertanyaan. Kalau dalam satu data ada subtotalnya di bagian tengah, apa yang harus kita lakukan? Apa kolom subtotal harus dihapus? Sebaiknya iya, sebaiknya kolom subtotalnya memang harus di-remove dulu. Jadi di-take out dulu. Jadi benar-benar bersih data saja. Tidak ada subtotal gitu ya. Karena percuma nanti di pivot table juga nanti kita bisa bikin subtotal sebenarnya gitu. Jadi tujuan dari si pivot table ini adalah men-summary-kan data yang benar-benar data. Kalau subtotal kan sebenarnya just tambahan informasi ya, tambahan informasi dari data yang teman-teman udah punya gitu kan. Jadi lebih baik di remove aja dulu subtotalnya gitu, jadi beneran pure data gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat pivot table ketika teman-teman baru dapat data, kemudian datanya dalam bentuk report, ada headernya 2, kemudian di merge, banyak data yang di merge, itu teman-teman harus cleaning dulu tuh datanya tuh, harus yang subtotalnya dihilangin, kemudian yang merge itu di unmerge, kemudian di copy aja disamain gitu ya, berarti kan tiga baris itu sama, atau kalau ke samping berarti datanya ke samping sama gitu kan, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan, apa persamaannya dengan Google Data Studio? Ini saya nggak bisa jawab nih, saya nggak pernah pakai Google Data Studio nih, sorry Kak Sukri. Saya nggak pernah pakai Google Data Studio soalnya. Jadi saya nggak tahu nih kalau Google Data Studio seperti apa. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau nggak ada, kita bisa lanjutkan ya ke Excel. Teman-teman bisa langsung aja buka Excel-nya. Ini saya sudah memunculkan Excel, sudah kelihatan ya teman-teman. Jadi di Excel ini sebenarnya cuma ada satu doang, data latihan. Ini saya punya 13 kolom ya, ada 13 kolom ke samping. Kemudian barisnya itu ada 99 baris ke bawah itu. Nah, ini mungkin sebelum kita lakukan analisa, yang pertama kali teman-teman harus pahami adalah objektifnya dulu sebenarnya. Analisa apa yang mau dilakukan gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus pahami data apa saja yang dibutuhkan. Untuk melakukan analisa baru, kita bisa jump ke pivot table-nya. Nah, dalam hal ini, objektifnya adalah supaya
kita sama-sama belajar nih tools pivot table bisa apa sih tools pivot table itu dan bisa diapain gitu ya. Jadi kita akan mencoba semua kemungkinan yang bisa terjadi di pivot table gitu ya. Jadi untuk objektif berarti sebenarnya kita pengen tahu semua ya, banyak hal gitu ya. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami dulu tabelnya atau datanya. Nah, ini saya punya 13 kolom. Ditanya adalah ini data dummy transaksi penjualan mobil gitu ya di salah satu perusahaan. Sorry. Oke, di mana perusahaan ini dia punya bank yang berbeda-beda di setiap kotanya gitu, dan dia punya branch manager yang berbeda-beda, nama orang gitu, dan dia punya data penjualan di tanggal yang berbeda-beda juga. Ini kita sudah mappingin bulannya bulan apa saja dan quarter berapa saja gitu ya, kuartal 1 atau kuartal 2 gitu ya. Kemudian di sini ada informasi brand mobil apa saja yang dijual dan masing-masing brand pasti punya tipe yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian di sini ada jumlah mobil yang terjual. Kemudian di sini ada selling price per item atau harga jualnya, dan di sini ada total sales. Itu ya udah number of items sold dikali dengan selling price gitu ya. Kemudian next-nya itu ada cost of capital, ini modalnya dia untuk satu mobil, kemudian ini total modal untuk semua yang terjual ya. Misalnya ini 11 mobil berarti modal dia untuk 11 mobil ada 23M. Jadi di sini kita bisa kalkulasi ya berapa profitnya ya dari sales dikurangi capital gitu. Cuman informasi profit tidak ada di sini. Nah, dari data ini bisa lakukan analisa dengan menggunakan pivot table. Sebelum itu kita duplicate dulu ya datanya supaya ada 2. Nah, yang tadi saya sampaikan, kita akan memanfaatkan tools table ini untuk membuat pivot table gitu ya. Dan saya akan coba contohkan apabila kita tidak menggunakan tools table ini. Nah, untuk yang sekarang, yang sebelah kiri, sheet data latihan, ini saya mau pakai tools ini, table. Nah, maka dia akan meng-cover semua area data yang kita punya, kita pastikan ini sampai kolom M, kemudian ke bawah sampai data kita habis ya, sampai baris ke bawah, dan ini saya centang my table has header, kemudian saya klik OK. Nah, ini data saya sudah berubah menjadi warna biru putih seperti ini, kemudian saya ganti namanya data latihan. Gitu ya. Oke. Ini nama tabel saya, data latihan, kemudian baru kita buat pivot table. Kita masuk ke insert, kita klik pivot table. Nah, maka dia langsung di sini ada pilihan select a table of range. Karena saya tadi sudah membuat data saya menjadi table, maka dia langsung mencari, langsung mention nama tabelnya, data latihan yang tadi saya rename ya. Kemudian di bawah ini ada informasi, kita harus memasukkan informasi apakah pivot table ini kita simpan di worksheet baru atau di existing worksheet gitu ya. Kalau di existing worksheet sebenarnya di sini nih, di sheet gitu ya. Terserah kita mau pilih di mana, misal di bawah gitu. Di bawah sini kita klik aja misal di sini, nanti dia akan buat start dari sini. Tapi saya pengennya di new worksheet supaya nggak terlalu ribet gitu ya. Nanti dia akan bikin satu worksheet baru atau satu sheet baru gitu. Kemudian saya nggak usah centang ini, karena ini nanti relate-nya ke pivot, ke Power Pivot pakai data dibuat menjadi data model gitu ya. Untuk saat ini saya nggak mau centang dulu, kemudian baru saya klik OK. Nah, nanti akan muncul satu sheet baru, secara default dia akan seperti ini, sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu ya, tergantung dari historical Excel-nya. Ini misalnya kita ganti dulu namanya. Oke, pivot table 1. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada area yang di sebelah kanan sini, pivot table fields. Sebelah ini adalah nanti yang pivot table teman-teman akan muncul di sini. Kemudian di atas ada dua tab, analyze dan design gitu ya. Nah, ini ketika kita
klik area atau select cell yang ada di dalam kotak ini, maka nih muncul semua gitu ya, baik tab maupun nih pivot table fields ini ya. Tapi kalau kita klik di luar, maka hilang semua nih. Nah, kalau teman-teman klik di luar sini, jangan panik nih, kok nggak ada, tinggal klik aja dalamnya gitu, nanti muncul lagi seperti itu. Nah, eh ini tadi saya sampaikan di data latihan ini ada 13 field atau 13 kolom ke samping. Nah, 13 kolom ini dari branch city, branch area, branch manager, dan terus ke sebelah kanan, itu dia akan terlisting di sini. Branch city, branch area, branch manager, bla bla bla, terus sampai ke bawah sampai total capital ya. Ini kita sudah bahas semua nih. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman punya data yang kolomnya 100, berarti nanti akan ada 100 nih ke bawah nih. Jadi ya, jadikan banyak gitu ya. Nah, ini teman-teman harus make sure bahwa apa namanya, urutannya ini memang teman-teman sudah familiar atau sudah teman-teman pahami ya gitu. Jadi secara default dia akan mengurutkan berdasarkan data gitu ya. Tetapi kalau teman-teman pengen ganti urut-urutannya berdasarkan alfabet bisa nih. Teman-teman bisa masuk ke tanda gerigi ini, dibuka aja kemudian sort A to Z. Jadi nanti urut-urutannya jadi berdasarkan alfabet gitu ya. Kalau case-nya saat ini cuma ada 13 kolom, ini sebenarnya nggak perlu sort A to Z karena akan ya, mudah saja untuk mencari kolom gitu ya, tinggal scroll aja, scroll cuma sedikit. Tetapi kalau misalnya nanti teman-teman punya data yang banyak dari sistem gitu ya, misalnya kolomnya ada 50, ada 100 gitu ya, mau nggak mau memang paling mudah adalah di sort A to Z karena akan lama cari satu-satu nih, scroll ke bawah gitu ya, kolom mana atau tabel mana yang mau dimasukkan ke sini. Nah, ini kita coba contohkan satu ya teman-teman ya, brand city. Kalau kita lihat ke data latihan, di sini ada brand city juga. Kalau misalnya ini saya buka, nah, data brand city ini sebenarnya ada 4 nih secara summary atau secara rangkuman. Ada Bali, Jakarta, Medan, sama Surabaya. Walaupun di sini banyak ya datanya berulang gitu ya, tetapi sebenarnya secara summary hanya ada 4 saja gitu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke table, kemudian brand city ini kita tarik ke rows, ini tinggal klik, tarik, kemudian lepas, maka dia akan muncul 4 juga sama kayak tadi. Jadi dia sifatnya mensummary-kan dari data teman-teman yang banyak tadi, yang baris ada banyak, dia akan mensummary-kan. Sebenarnya cuma ada 4 nih gitu. Yang tadi saya sampaikan juga, rows itu berarti dia akan menjadi baris ya ke bawah gitu ya. Kemudian kalau kolom, ini misalnya ini dari sini kita bisa drag and drop lagi, tarik misalnya kita geser ke kolom. Nah, dia akan menjadi ke samping nih. Dan sama aja 4 juga gitu ya, Bali, Jakarta, Medan, dan Surabaya seperti itu. Jadi perannya beda-beda ya. Kalau rows dia akan ke bawah, kalau kolom dia akan ke samping. Nah, misalnya saya mau masuk juga nih sales month ya, berarti bulan penjualan saya masukin ke kolom. Nah, maka dia akan muncul ke samping gitu ya. Nah, ini kita jadi bisa tahu nih, oh untuk masing-masing kota bulan Januari, Februari, Maret, Aprilnya akan seperti apa nih. Cuman tengah-tengahnya masih kosong karena kita belum masukkan value gitu ya. Nah, kita bisa masukin nih value, misalnya apa nih total sales, kita tarik ke values, maka dia akan masuk ke tengah-tengah seperti ini gitu. Ini basicnya seperti itu. Ini formattingnya kita pakai koma style supaya kelihatan berapa angkanya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa tahu, oh ternyata Bali itu tren dari Januari sampai April tuh seperti ini. Dari 7M, kemudian naik ke 17M. Oh ternyata turun di bulan Maret, kemudian turun lagi di bulan April. Secara total berapa gitu ya. Jakarta, Medan, Surabaya kurang lebih sama gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah filter. Filter ini yang tadi saya sampaikan gunanya untuk memfilter data teman-teman gitu. Misal, saya pengen memfilter berdasarkan apa ya, brand misalnya ya, brand saya tarik ke filter, nanti dia muncul di atas nih teman-teman. Brand ini sebenarnya di data utama ini itu nggak muncul nih, nggak ada informasi brand sebenarnya di data ini, tetapi munculnya di atas. Bisa misalnya ini kan semua data ya, berarti semua brand muncul di sini nih. Sedangkan misalnya cuma mau pilih Honda saja yang dimunculin, kemudian saya klik OK, maka dia akan memunculkan data Honda saja. Tetapi di sini nggak ada informasi brandnya gitu, nggak kelihatan karena peran brandnya ada di atas sebenarnya gitu. Jadi tugas atau fungsi dari filter yang ada di sini adalah untuk memfilter data, tetapi data teman-teman sebenarnya yang
yang difilter itu tidak masuk ke sini sebenarnya gitu. Brandnya itu nggak ada informasi brand di sini sebenarnya gitu. Lain halnya kalau mau filter di sini ya, misalnya ini saya ini dulu ya, saya klik all dulu. Kemudian saya mau filter di sini nih. Di sini kita juga bisa filter. Misalnya saya pengen Bali sama Jakarta aja gitu. Nah, ini bisa. Cuman ini kan filter biasa ya. Jadi memang yang difilter adalah informasi yang ada di tabel ini gitu. Cuman kalau untuk yang filter di atas ini adalah untuk memfilter hal yang tidak ada di tabel sini gitu ya. Jadi memang juga teman-teman bisa pilih select multiple gitu, sekali centang aja. Adalah Honda sama Nissan gitu kan. Klik OK gitu, kemudian baru muncul datanya. Dari sini ya teman-teman bisa cross-check aja ke data utama, misalnya Bali bulan Januari untuk yang Honda Nissan ini 5M gitu kan, tinggal di filter aja Bali bulan Januari gitu, kemudian Honda Nissan nggak ada ya, cuman Honda sama Suzuki, ternyata berarti yang muncul adalah yang Honda doang 5,1 miliar gitu kan, sama dengan yang ini 5,1 miliar seperti itu. Oke. Oke, ini Kak Dede, kalau mau bikin rasio atau presentasi pada pivot bisa nggak Kak? Oke, bisa. Itu nanti kita akan jelaskan ya, sebentar. Mungkin pertanyaan Kak Dede kita parkir dulu ya, nanti saya akan jelaskan untuk membuat rasio atau presentasi ya. Untuk yang tadi barusan dijelasin, apakah ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita coba lanjutkan ya. Ini untuk menjawab pertanyaan Kak Dede juga nih. Oke, ini saya dari data ini saya bikin lagi, jadi saya akan buat beberapa pivot table ya, dengan jenis yang berbeda-beda. Saya masuk ke insert, saya masuk lagi pivot table. Ini sebenarnya saya bisa juga klik recommended pivot table dari sini. Nah, dia ini nih akan apa ya, akan memberikan rekomendasi mau seperti apa nih yang mau dimunculin gitu. Misalnya dia merekomendasikan seperti ini gitu. Kemudian saya klik OK aja, nanti baru dia akan membuat sama seperti yang tadi dia rekomendasikan. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah, tapi kalau teman-teman memang masih bingung gitu bisa pakai recommended pivot table, tetapi kalau memang udah biasa menggunakan pivot table ya bisa sendiri aja sih di ininya dimunculinnya gitu. Karena kadang-kadang kan apa namanya, untuk munculin pivot table itu sesuai dengan keinginan ya, sesuai dengan objektif juga apa yang mau dilihat gitu. Nah, ini saya kasih nama pivot table 2. Oke. Sebentar. Ini ada kok total sales saat di drag hasilnya seperti ini. Ini ada pertanyaan dari Kak Grace. Belum muncul nih. Oh iya. Ya, iya betul. Tadi juga saya juga seperti itu Kak. Jadi memang harus diblok dulu datanya. Datanya diblok dulu semua gitu, yang number, kemudian pakai ini nih, pakai comma style atau thousand separator, diklik aja. Nanti yang tadinya bentukannya plus-plus begitu jadi apa, lebih rapi gitu. Mungkin Kak Grace bisa dicoba ya. Oke, sekarang misal saya di pivot table 2, ini tadi kan dia pakai recommended pivot table ya, kemudian misalnya saya mau ganti nih, saya mau ganti jadinya type aja yang di sini, jadi di sini semua tipe mobil, kemudian di sini ada total sales dan ada total sales sama total capital lah ya. Oke, misalnya seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi ini saya punya total sales, kemudian saya punya total capital nih teman-teman. Nah, tadi saya sampaikan di kita itu nggak ada profit, tapi saya pengen bikin profit nih di sini gitu ya. Saya pengen bikin kalkulasi profit. Nah, caranya adalah kita masuk ke analyze. Nah, di sebelah sini ada tools yang namanya fields items
dibuka aja, kemudian di atas ada kalkulator. Gunanya adalah untuk membuat satu field tambahan di sebelah kanan dengan kalkulasi yang kita terserah kita mau seperti apa gitu ya. Kita klik aja kalkulator fieldnya. Misalnya di sini kita akan muncul satu window baru, si nama fieldnya misalnya profit gitu. Nah di sini formulanya kita bisa masukin. Nah profit itu kan capital atau sales dikurangi capital ya, berarti kita cari total sales, ini double klik aja, dikurangin sama capital, double klik aja. Setelah selesai bisa klik add. Kalau klik add itu nanti si window ini tidak akan tertutup gitu ya, supaya kita bisa nambahin field baru. Tapi kalau kita oke, dia window-nya akan tertutup dan langsung muncul gitu ya. Nah ini untuk ini saya nggak mau nambah kalkulasi lain, hanya ini aja. Saya langsung klik oke aja. Nah ini baru deh dapat profitnya kelihatan ya. Jadi masing-masing tipe mobil ini kelihatan profitnya berapa untuk semua data seperti itu. Dan sum of profit ini dia akan muncul di sini nih satu gitu ya. Walaupun di data utama kita nggak ada nih sum of profitnya. Nah tetap nggak ada ya, kosong ya. Jadi ini yang namanya calculated column ya. Jadi kita bisa nambahin kolom dengan formula yang kita bikin sendiri seperti itu. Ini pertanyaan dari Kak Bayu, kalau sumber datanya ada dua, kita ingin untuk mengetahui gap di antara dua data tersebut, bisakah ditampilkan dalam satu tabel pivot? Bisa, tapi bukan di pivot table. Bisa, tapi ya, dilakukan di Power Pivot, gitu yang tadi saya sampaikan. Harus pakai Power Pivot, tapi kalau pivot table ini nggak bisa, karena uh, datanya harus ada, cuman bisa satu gitu. Cuman untuk malam ini kita nggak mengcover Power Pivot ya, kita hanya mengcover pivot table aja. Mungkin next kelas sih sebenarnya yang dibuka sama tim expert. Teman-teman yang tertarik untuk belajar Power Pivot bisa daftar juga gitu ya. Tapi jawabannya adalah tidak bisa dengan pivot table sederhana seperti ini, harus harus pakai Power Pivot. Cara mudahnya adalah kalau mau dua data ya gabungin dulu di apa namanya VLOOKUP, di index match gitu supaya jadi satu tabel, baru deh bisa dibikin pivot gitu ya. Oke, kemudian ini Kak Paulus bagian menampilkan sum of profit bisa diulang. Oke. Nah, ini saya bisa delete ya teman-teman ya. Kita masuk ke field item lagi, calculated field. Ini field ini profit ini kita bisa delete, sebenarnya langsung klik delete aja. Oke, nanti hilang gitu ya. Ulangi ya kalau mau bikin. Jadi caranya adalah masuk ke tab analyze, kemudian masuk ke field item and fetch, masuk ke calculate. Di sini kita kasih nama profit, formulanya formula minus biasa aja, total sales dikurangi total capital. Ini kita langsung klik OK aja. Maka akan muncul di sini. Seperti itu. Oke, terjawab ya Kak Paulus. Ada lagi teman-teman? Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ini untuk sum of profit. Belum, KDD pertanyaannya belum dijawab. Ini baru yang kolom ya. Nanti habis ini nih kita yang rasio. Sebenarnya di sini juga bisa bikin rasio gitu. Misalnya ini kalkulatif, misalnya rasio profit gitu ya. Ini bikin aja nih profit per misalnya apa nih, per total sales misalnya gitu. Oke. Kemudian ini tinggal dibikin persentase aja. Seperti itu. Ini bisa nih. Kalau tadi siapa namanya KDD ya, pertanyaan KDD, saya coba scroll lagi ke atas. Rasio persentase ya kayak gini nih. Bisa sih sebenarnya kalau di kolom ya. Misalnya ini terhadap ini ya, tadi terhadap total sales kalau nggak salah. Profit dibagi total sales gitu.
Kalau mau buat kolom baru, isinya range harga penjualan. Range harga penjualan. Bisa Karyo ya. Ini misalnya saya bikin baru lagi ya. Misalnya ini saya bikin baru pivot table 3 gitu. Misalnya ini tadi tipe harga penjualan. Sebentar. Selling price begini maksudnya. Jadi selling price bisa dimasukin sini atau dimasukin ke value ya. Cuman kalau dimasukin ke value nanti akan jadi mislead ya, karena dia akan menjumlah nih sum of selling-nya gitu ya. Kalau mau ditaruh di sini di rows bisa akan menjadi bersebelahan dengan data utama gitu. Jadi sebenarnya disandingkan gitu. Kalau dalam ini adalah dia akan jadi ke bawah begini nih. Jadi Brio 158 juta kan Harvey ada 3 ternyata harganya gitu ya, artinya ada gitu. Nah ini sebenarnya kalau mau ditaruh di sebelah kanan dia akan menjumlah nih gitu. Nah ini agak mislead kan jadi sebenarnya gitu. Kalau mau diganti ini bisa juga arrow bawah sini, kemudian value filter ini ganti aja nih, bisa count, bisa average, kita pengen average gitu ya. Kemudian ini masuk biar kemudian klik ini comma style. Nah ini mungkin lebih relevan ya. Jadi berdua rata-ratanya sekian gitu ya, sisik rata-ratanya sekian gitu. Ini mungkin lebih relevan daripada yang sama tadi gitu. Jadi mungkin jawabannya itu ya kalau pertanyaan dari Karyo ya. Kak Dede mungkin tadi terjawab ya untuk di pivot table 2 cara bikin rafinya seperti itu tadi, dimasuk ke kalkulator sini gitu. Tinggal rumusnya aja bisa diatur-atur, rumus kurang tambah kali bagi gitu. Oke. Misal mobil yang profitnya 1 sampai 2 juta, terus 3 sampai 4 juta. Oh, jadi dibikin range ya, sebentar. Itu berarti memang ini harus ditarik ke sini nih berarti nih. Selling price per item. Ini mungkin paling gampang adalah kita memang sebenarnya jadinya harus manual ya. Kalau bikin range-nya. Jadi mungkin sebelum ke situ biar lebih mudah teman-teman bisa masuk ke desain. Di sini ada yang namanya report layout gitu untuk mempermudah teman-teman melihat data. Untuk kita sebenarnya bisa gonta-ganti layoutnya gitu ya. Nah untuk perawatan default ini impact form gitu ya. Jadi dia dalam satu kolom ada dengan informasi yang terlihat item, kemudian ada tag. Nanti kalau misalnya brand yang masuk juga di sini nanti dia akan ada begini, akan mau gitu ya. Nah ini kita bisa gantikan report layoutnya gitu ya. Bisa klik yang ini show in outline form, nanti dia akan bentuknya begini. Ada 2 kolom yang berbeda, tapi memang masih yang pertama ada di atasnya. Informasinya ada di bawahnya. Jadi kayak misalnya informasi yang harganya 253 juta ini sebenarnya ada 2 nih, R3 sama Expander gitu. Posisinya adalah ada di bawah daripada si ini gitu kan. Kemudian kalau ini ganti report lewatnya, kemudian yang show in tabular, dia akan bentuknya begini nih, bersanding ke samping. Cuman dia ada total ini nih, ada subtotalnya bisa dihilangin sebenarnya, subtotalnya klik kanan, kemudian subtotalnya ini di-uncheck aja, jadi hilang. Nanti dia bentuk ini. Misalnya contohnya yang ada 2 ya, yang harganya 253 juta, ada 2 R3 dan Expander. Kalau tadi R3 sama Expander ada di bawah nih posisinya. Kalau sekarang disandingin di samping begitu, di samping seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini teman-teman bisa bisa pilih-pilih aja, repeat all item. Kalau yang kayak gini kan ini sama kan, yang bawah ini sama yang atas, tapi sama dia jadi ulang gitu ya, jadi blank. Nah ini kalau mau diulang klik aja yang repeat, dia akan repeat gitu ya untuk tampilan. Kemudian kalau mau do not repeat klik ini lagi supaya hilang. Nah tadi yang pertanyaan Karyo gitu ya, mobil yang profitnya 1 sampai 2 juta, oh berarti profit ya? Berarti bukan value. Kak Veto, sorry, suaranya agak mendem gitu Kak, agak redam.
Dari tadi kah, Mbak Eh, Dewi? iya, tapi masih clear untuk didengar sih, Kak. Cuman agak mendem aja. Oh, ini ya, enggak ini. Oke, oke. Sekarang aman kok. Oke, oke. Oke, berarti tadi pertanyaan ke Rio profit ya. Berarti saya harus ganti jadi misalnya profit gitu ya. Oh, di sini nggak muncul profitnya. Harus di sini. Profit, profit. Atau saya pakai ini dulu kali ya, selling price per item dulu ya. Mungkin kalau profit bisa inilah, bisa diukur atau bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau ini yang saya pahamin adalah eh, bisa dibikin grouping, cuman memang di ini manual ya. Misalnya ini ada berapa ya? Eh, misalnya 1 sampai 500, berarti under 500 misalnya begini, kemudian klik grup gitu kan, ini grup 1 ganti misalnya dari berapa nih? Misalnya dari 100 juta sampai 500 juta gitu. Begini, nanti ini sebenarnya bisa dibikin seperti ini ya, ini di total dihilangin aja, kemudian nanti yang 500 juta, juga sampai 1 M gitu ya, klik kanan grup, grouping gitu. Ini dari 500 juta sampai misalnya 1 miliar gitu, kemudian yang ini di atas 2 miliar gitu, grup lebih dari 2 miliar. Bisa sih sebenarnya bikin grup-grup seperti ini gitu kan. Nah, cuman memang harus manual bikinnya gitu, nggak bisa apa namanya, yang saya pahami memang nggak bisa ini sih, nggak bisa apa namanya, nggak bisa otomatis ya. Mungkin kalau teman-teman punya apa namanya cara yang otomatis, silakan untuk disampaikan ya, biar kita sharing nih, sama-sama belajar gitu ya. Ini yang saya pahamin sih, memang bisa grouping gitu. Oke, kemudian punya saya tidak aktif kalkulator field-nya. Bentar, ini saya nggak bisa buka fotonya nih. Oh, ini. Nggak aktif ya, sebentar. Analyze, harusnya bisa aktif sih. Coba ini pivot table 3. Iya, kenapa nggak aktif ya dia ya? Hmm, kalau misalnya diarahkan ke headernya, bisa kah? Misalnya diarahkan ke header sini gitu, kemudian buka kalkulator field-nya. Belum bisa juga, Kak. Nggak bisa juga ya? Iya, iya. Kalau Kenapa ya? misalnya diarahkan ke sini, Oke, sebentar saya coba dulu. mm-mm. Masih belum bisa. Saya akses di beberapa sel juga nggak bisa. Akses di beberapa sel. Ya, Calculated saya coba itemnya muncul nggak? Kenapa? Calculated itemnya muncul nggak kalau diarahin ke, kalau yang di select adalah row label di select gitu, Betul. kemudian calculated itemnya ini nggak Muncul muncul tapi nggak? nggak aktif, warnanya abu gitu Oh, loh. Nggak sama bisa ya. sama dimanapun sama. Saya coba di sel header, di label juga nggak bisa. Coba kalau bikin bikin pivot lagi, bikin pivot baru lagi, Oke, oke, baik, coba baik. Saya diulang. coba dulu ya. Hmm. Ini saya kembali gimana ya? Aduh, oh ini. Oke, maaf untuk yang ini di caranya gimana? Nah, ini yang mana ya? Agar tanda plusnya hilang. Ini tapi ini Kak Tri bertanya, cuman message-nya sudah di delete. Ini Kak Tri bisa open mic kah? Ini yang mana ya? Saya agak nggak ngikutin tadi nih. Kemudian Kak Leoni, Kak, tadi yang report lewatnya supaya pas kiri dan kanan, kiri harga per item, kanan tipe mobil, bagaimana meremove keterangan total? Oh, oke. Kalau mau meremove keterangan total, itu diklik kanan aja, kemudian ini akan ada subtotal nih.
ini kan kalau ada totalnya nih kecentang nih. Jadi diklik aja supaya nanti dia subtotalnya hilang. Atau cara yang lain adalah seperti ini. Misalnya saya bikin lagi ya. Saya bikin baru pivot table-nya. Misalnya saya bikin brand city, kemudian brand. Kemudian total sales. Ini kayak tadi ya, yang tadi sempat ditanyain. Ini tinggal di blok aja, kemudian klik ini aja nih supaya plus-plusnya hilang gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya yang tadi subtotal itu, kita masuk ke desain aja nih. Di sini sebelah kiri ada subtotal. Di sini klik aja di not subtotal gitu supaya nanti subtotalnya hilang. Atau klik kanan kemudian subtotal ini juga di uninstall juga bisa sebenarnya gitu supaya hilang juga gitu. Makanya sebenarnya ada banyak. Sorry, Kak Veta, boleh diulang penjelasannya, agak mendem, Kak, suaranya. Oke. Jadi tadi yang masalah subtotal itu kayak gini ya. Ini kan ada subtotal nih. Ini caranya adalah diklik kanan aja, kemudian klik subtotal yang ini nih. Ini kan dicentang nih, diklik aja supaya hilang gitu. Atau cara keduanya adalah dari sini, do not show subtotal. Jadi masuk ke desain, kemudian di sini ada subtotal, do not show subtotal gitu ya. Kalau misalnya mau show subtotal ya bisa klik yang ini, bisa di bottom atau di top gitu ya. Tapi kalau menghilangkan do not show subtotal aja semua. Kadang-kadang tuh kita muncul subtotal kalau ada banyak nih. Bentar ya, bisa nggak ya munculin subtotal. Nah kayak gini-gini nih. Ini Honda ada subtotalnya. Mitsubishi ada subtotalnya gitu ya. Misalnya ini masukin lagi business manager. Nah, Februari ada totalnya gitu kan. Ini kan banyak nih subtotalnya gitu. Langsung hilangin aja di sini, klik subtotal, do not show gitu. Terhilang semua gitu. Nah, untuk kayak tadi yang ini kan numpuk banyak nih. Ini yang kita masuk ke report layout gitu. Misalnya show in tabular gitu kan. Kemudian nanti dia akan rapi ini satu kolom satu informasi gitu. Nah, di sini kolom Bali aja atau brand city saja, di sini kolom brand aja, salesman aja, branch manager aja gitu. Seperti itu. Kak Randy masih nggak aktif kah calculated field-nya? Iya ya, belum bisa, Kak. Belum bisa ya? Kenapa Saya lagi ya? cari caranya dulu tapi belum dapat. Oke. Saya Nanti. belum pernah nemuin sih kalau dia nggak aktif kenapa gitu ya. Yang biasa saya temuin adalah calculated itemnya tidak aktif. Memang harus diklik row label supaya aktif nih calculated item yang ini gitu. Kalau klik yang lain, calculated item, ya misalnya klik data ya, ini nggak aktif nih gitu. Kalau ini memang biasa. Cuman kalau calculated harusnya muncul semua sih. Oke. Nanti biar saya cari dulu. Dilanjut dulu aja, Kak. Oke, ini Katri kayaknya ada bertanya lagi nih. Bentar. Oh iya, ini pertanyaan yang sama tadi ya. Di blok aja Katri, jadi di blok aja datanya sampai ke bawah misalnya, kemudian masuk ke home, kemudian klik yang ini aja nih, pakai thousand separator Katri, supaya nanti yang plus-plusnya hilang. Dan dia langsung di ada separatornya, ada pemisahannya nih, pakai koma atau pakai titik gitu ya. Supaya ketahuan thousand separator, pemisah per 1000 gitu ya. Per 1000 dipisahkan dengan titik gitu. Oke, ini Kak Grace sum of profit ya, namanya yang ini ya sum of profit. Caranya adalah jadi kita masuk ke analyze, kemudian masuk ke field item and sets, kemudian masuk ke calculated field. Diklik aja, nanti muncul satu window baru begini, kemudian kasih nama profit. Ini saya tadi udah bikin, jadi sebenarnya tinggal diklik ini aja kalau udah bikin. Ini ceritanya misalnya saya ketik profit, kemudian di formula ini langsung aja nih di kan formulanya awalnya kosong begini ya, langsung aja profit kan berarti total sales, double klik aja total salesnya, kemudian dikurangi cari total capital, double klik aja, kemudian baru klik OK. Oke, baru nanti akan muncul di sebelah sini sama profit.
Kemudian yang rasio profit tinggal bagi aja, sum of profit misalnya dibagi 12 sales gitu ya. Dia akan dapat nih pembagiannya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab nih Kak Grace. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, Kak Grace sudah ya. Oke, clear. Kemudian ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Tadi kita membuat kalkulasi ke samping, nambah kolom gitu ya. Nah, kita juga bisa nambah baris ke bawah, mengkalkulasi juga gitu ya. Sama tapi nambahnya nambah baris ke bawah sini. Misal saya bikin pivot table baru lagi. Saya mau masukin brand city di sini. Kemudian total sales aja deh di sini nih. Kalau sesimpel ini aja ya. Ini yang tadi ya teman-teman, kalau ada plus ini langsung blok aja datanya, masuk ke home, masuk ke sini aja nih total separator. Atau kalau mau ganti juga bisa sebenarnya pakai currency gitu kan, penting supaya ada RP-nya gitu, bisa juga. Kalau saya sih biasanya ini aja sih sebenarnya, nggak, karena ya tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Oke, ini Kak Hendra bertanya ya, nanti kita akan jam ke pertanyaan Kak Hendra. Ini saya mau menjelaskan dulu apa namanya tadi ya, membuat kalkulasi tapi di row ya, bukan di kolom gitu ya. Nah, sebenarnya toolsnya sama, ada di field item and sets juga, cuman bukan di calculated field tapi calculated item. Nah, teman-teman harus perhatiin nih, calculated item ini itu layout, karena kita klik di sini. Nah, kalau mau munculin calculated itemnya itu harus di sini nih, di row label ini. Kita klik di mana, di Jakarta atau di Surabaya gitu. Ketika masuk ke sini, dia akan muncul nih calculated itemnya gitu. Nah, window-nya sama kayak tadi sebenarnya. Ada name, ada formula. Name-nya misalnya, ini saya misalnya pengen bikin, saya pengen kelompokin. Ini kan kota ya, ada kota yang di dalam Pulau Jawa dan ada yang di luar Pulau Jawa gitu ya. Misalnya mau bikin, saya pengen kelompokin nih. Ini yang Pulau Jawa gitu. Formulanya adalah, nah sekarang ada itemsnya nih. Jadi kita mengkalkulasi based on item. Jawa kan berarti apa? Jakarta ada di Jawa ya. Kemudian ditambah dengan apa nih? Surabaya ya, ada di Jawa gitu. Nah, setelah ini kan pengen nambah lagi nih kolom baru, apa namanya, mengkalkulasi yang baru lagi. Saya nggak mau klik OK, tapi saya klik. Kalau klik OK nanti dia window ini akan hilang, kemudian baru akan muncul nih datanya. Tetapi saya pengen dulu karena saya pengen pengen menambahkan kalkulasi yang baru. Jadi saya klik add. Nah, dia akan bentuk begini. Di sini misalnya non Jawa gitu ya. Nah, ini kan kosong nih, kita cari aja nih ininya. Apa tadi? Brand City ya. Based on Brand City, soalnya kita double klik aja supaya muncul itemnya, kemudian ini di delete aja. Nah, yang Pulau Jawa muncul ya, teman-teman. Karena tadi kita udah kalkulasi nih. Sekarang kita mau kalkulasi yang non Jawa, itu berarti Bali. Double klik aja, ditambah sama Medan gitu ya. Kemudian saya klik add lagi. Ini saya double klik lagi brand city-nya supaya muncul lagi. Kemudian saya pengen bikin rasio. Rasionya adalah yang Jawa, yang non Jawa aja dulu deh. Non Jawa dibagi dengan yang Pulau Jawa gitu ya. Baru saya klik OK. Nah, maka dia akan muncul begini nih. Ini di desain ini ada grand total juga. Ini grand totalnya mau saya hilangin aja. Karena sebenarnya grand total ini kalau ada yang begini dia akan menjumlah semua ya. Ini tidak relevan gitu ya. Jadi ini saya hilangkan saja grand totalnya. Kemudian ini saya saya bold aja. Kemudian saya ganti warna, misalnya jadi warna kuning gini. Kemudian untuk rasionya saya bikin percentage saja supaya kelihatan gitu. Jadi ini kelihatan nih rasio non Jawa terhadap Pulau Jawa berapa, 60% gitu ya. Yang non Jawa berarti kan Bali plus Medan gitu kan harusnya berapa? 164 bener ya. Yang Pulau Jawa berarti Jakarta plus Surabaya 276.
Oke, berarti udah bener nih hasilnya sekian gitu ya. Jadi caranya gitu teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan kalkulasi sebagai kolom ke samping dan kita bisa menambahkan juga kalkulasi sebagai baris. Cuman memang konsekuensinya kalau yang baris kita nggak bisa pakai grand total di bawah karena dia akan mengkalkulasi begini nanti menjumlah gitu jadinya. Jadi nggak relevan nih kalau mau munculin atau mau bikin kalkulasi seperti ini. Seperti itu. Oke, kalau di tempat saya pas saya mau pilih calculated items, dibilang average, standard deviation, and variance are not supported when a pivot table reports calculated items. Bisa di screenshot Kak Leoni? Nanti minta tolong dibantu screenshot ya, supaya kebayang munculnya seperti apa. Oke, ini mungkin sekalian menjawab pertanyaannya siapa tadi ya, Kak Hendra ya. Masalah filter label segala macam gitu ya. Oke, nah ini misal saya bikin lagi pivot table baru. Table 6. Misal saya mau muncul tipe dan jumlah yang terjual gitu ya. Nah ini sekalian ya, saya mau mengenalkan beberapa fitur yang ada di sini. Jadi teman-teman punya data seperti ini, dia akan otomatis mengurutkan berdasarkan alfabetiknya dari D ke F gitu. Ini bisa digonta-ganti dari Z ke A gitu. Ini bisa teman-teman ganti-ganti, kemudian bisa diurutkan berdasarkan number juga dari kecil ke besar gitu, sort aja small to largest gitu, atau sebaliknya, sorry nggak di blok, largest to smallest. Kemudian, nah yang di sini sum ini kan kalau teman-teman klik panah di sini value Celtic setting di sini bisa ganti-ganti, bisa count, average gitu ya. Nah sebenarnya dari sini juga bisa nih di kanan summarize by nih count gitu. Kemudian atau misalnya kita ganti by average gitu. Oh tapi ini nggak bisa nih. Oh karena kita punya calculated items. Artinya berarti tadi yang kalian ini juga muncul seperti ini ya, karena punya calculated items yang tadi nih. Jadi memang item ini akan mempengaruhi juga nih ketika kita mau melakukan summarize gitu-gitu ya. Bisa jadinya. Ini harus di-delete dulu nih. Delete-nya sebenarnya bisa ke field item, kemudian masuk ke soft order. Ini bisa di-delete nih, delete. Yang ini di-delete, yang atas juga di-delete gitu ya, supaya nanti bisa masuk ke calculated, bisa dikalkulasi average-nya. Mungkin itu kali ya, Kak Leoni menjawab kalian juga. Izin tanya Kak, itu berarti jadi mungkin karena ada kalkulasi di sheet yang lain, itu ngaruh ke pivot table kita yang pas tadi ya, yang Bali, Jakarta, Medan, Surabaya. Iya betul. Jadi Kak Leoni sudah bikin ya? Masih terakhir sih tadi yang Bali, Jakarta, Medan, Surabaya. Ya yang ini terakhir. Ini tadi barusan udah dibikin ya, berarti? Belum, ini baru mau coba. Berarti saya harus Oh, trace back lagi di sheet pivot table yang lain yang ada kalkulasinya di remove. ya betul. Oke. Jadi memang dia akan muncul seperti itu tuh kalau misalnya ada ini nih, ada yang kayak gini, ada yang seperti ini. Memang kelemahannya di situ sih. Jadi kalau memang mau bikin calculated item ini ya udah buat ini aja. Agak mentok nanti kalau kita mau bikin yang lain gitu ya. Berarti trace back-nya ke sheet yang lain, kemudian klik kanan. Atau soft order aja Kak. Coba ke field item and set, masuk soft order. Ada muncul nggak di sini calculated itemnya? Di tempat saya sih nggak ada, Kak. Ini masih yang Bali Jakarta sih, kosong. Masih kosong, berarti nggak ada apapun ya soft ordernya? Iya.
Kalau ke calculated field ada, tapi Calculated field ada, betul. sebentar, kalau ini dia muncul nggak ya soft ordernya? Masih muncul sih. Harusnya sih enggak ya. Ini kan tapi belum ya. Average, standard deviation, and variance are not reported when pivot table report with calculated items. Padahal calculated items-nya belum dibuat ya. Apa? Sorry, Kak, ulang. Calculated items ini belum dibuat kan, ini baru mau buat kan sebenarnya. Belum ya, di sheet itu belum. Kalau di sheet sebelumnya udah dibuat, udah sempat dibuat. Terakhir sih, terakhir average total sales sama sum of profit itu ngaruh nggak ya? Average total sales di kolom apa di baris? Di kolom. Oh, di sini ya, yang ini ya. Betul. Tapi harusnya enggak ya. Dia larinya ke calculated item sih. Kalau bikin pivot baru muncul kayak gini lagi nggak? Coba Ya, deh oke. dibikin pivot baru. Ya. Oke. Sambil menunggu ya Kak Leoni, ini kita lanjutkan dulu. Di sini teman-teman bisa pilih-pilih juga. Misalnya saya pengen munculkan berdasarkan persentage grand total gitu ya. Jadi ini kan 815. Saya pengen tahu 112 ini berapa persen sih dari 815. Itu klik kanan aja, kemudian masuk ke show value as grand total gitu. Nanti dia akan muncul gitu. Jadi apa namanya, untuk tampilannya bisa teman-teman pilih gitu ya. Teman-teman bisa cobain satu-satu. Kemudian ini bisa di ranking juga berdasarkan yang besar kecil, sampai gitu. Nanti dia akan meranking yang dimunculkan adalah angka apa range ya, 1, 2, 3 seperti itu. Kalau kembalikan kalkulasi seperti ini. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya label filter dan ada value filter. Label filter itu adalah untuk memfilter yang ini nih, row label gitu ya. Kalau value filter untuk memfilter value, value adalah yang ini gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kita pengen memfilter, misalnya saya pengen munculin yang di atas 100 untuk yang item ini ya, yang ini saya pengen munculin di atas 100 gitu. Jadi saya masuk ke value filter then misalnya ini, jadi carinya sum of number of items sold karena memang cuma ada satu, kemudian is greater than atau pakai equal to juga nggak apa-apa, ini 100 gitu ya. Nah, maka yang muncul adalah yang 2 di atas saja nih gitu. Ini jadi teman-teman bisa berkreasi lah ya. Kemudian bisa top 10 gitu ya, kalau teman-teman suka munculin top 10, top 5, atau bottom juga bisa, bottom 10, bottom 5 gitu. Misalnya bottom 3 gitu, saya mau munculinnya, top 3, top 3, klik OK, nanti dia munculnya yang 3 ke atas gitu. Kemudian ini untuk yang label, kalau label filter sebenarnya untuk yang kolom A gitu ya. Masalahnya ini kan ini kita bisa pilih tuh equals to apa gitu, misalnya cari apa, misalnya kalau yang munculnya sama, kalau saya mau cari Excel aja, dia akan muncul Excel sama, sebenarnya sama kayak ini sih, centang di sini aja gitu. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan label filter dan value filter sesuai dengan kebutuhan ya. Ini greater than, less than ini sebenarnya nggak relevan ya dengan di hal ini, di ini, karena ini teks bukan number, kecuali kalau teman-teman punya number yang ditaruh di sini di kolom row labels gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya kolom row labels ada banyak, misalnya ada 2 nih, misalnya brand city sama apa ya, type sama brand city dulu deh ini. Kemudian saya ganti misalnya reportnya ke tabular begini. Ini ada subtotal, dihilangin aja subtotalnya. Kemudian, nah ini labelnya ya kita bisa filter labelnya mau yang mana nih, mau yang brand city kita filter gitu kan, atau mau yang tipenya yang kita filter, ini bisa juga gitu. Jadi memang tergantung kondisi dan tergantung tabel yang teman-teman punya sih.
Kalau show as value-nya bisa ditampilkan secara bersamaan nggak Kak? Misal ditampilkan secara persentase, di sampingnya secara nominal. Oke. Bisa lihat out. Misalnya saya show value by ini, kemudian pengennya di samping ada ini lagi ya. Coba ya, ini saya punya calculated item soalnya. Ini saya coba akalin, saya bikin baru. Fieldnya, apa namanya? Jadi ini udah beda data ya. Saya bikin terpisah. Insert pivot table. Sebentar. Ini pivot table. Misalnya begini. Ini source datanya adalah yang latihan kurung 3 ya. Makanya saya pakai kurung 3 di sini. Kemudian saya pengen bikin tipe begini, berarti di sini tipe number of items sold. Nah, ini saya show value as ini. Bisa, jadi tanya ditarik 2 aja Kak Bayu ya. Ini pertanyaan Kak Bayu, jadi ditarik 2 kali number of items sold-nya. Jadi nanti di sini kali rubah. Kalau tadi kan kalau ditarik 2 kali jadinya begini nih. Nah, ini salah satunya di klik kanan, kemudian show value as percentage of grand total gitu. Jadi nanti banding seperti ini. Caranya seperti itu Kak Bayu gitu ya. Tadi Kak Leoni coba kalau memang tetap nggak bisa, coba di data latihan utamanya di copy aja ke sheet baru, kemudian bikin pivot table lagi gitu. Harusnya sih bisa ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini Kak Dewi, saya punya waktu berapa menit lagi ya Pak? Kita selesai di 21.30 Kak, tapi mungkin aku nanti minta waktu 15 menit karena ada penjelasan final project. Oh, Berarti sekitar 30-an menit lagi Kak. oh oke. Oke. Apalagi ya? Oke. Nah ini teman-teman, ini sambil ini aja ya. Kalau teman-teman ada mau tanya lagi, interrupt aja. Nah ini saya misalnya nih, saya pengen munculin yang agak ribet, misalnya density-nya saya taruh di sini, kemudian sales mati saya taruh di sini nih. Jadi setelah saya punya data begini teman-teman, kemudian ini kan all data ya, tapi saya pengen filter nih. Saya pengen filter Jakarta doang, kemudian saya pengen filter juga ini bulan Februari doang misalnya. Nah, jadi kan munculnya datanya begini. Nah, pertanyaannya adalah, ini misalnya saya pengen tahu, atau bos teman-teman nanya nih, ini isinya datanya apa aja sih detailnya gitu. Nah, ini adalah teman-teman sudah melakukan filtering seperti ini gitu ya. Di sini udah di filter banyak, misalnya ada 2. Nah, akan lama lagi kalau teman-teman langsung jump ke sini untuk cari filter satu-satu gitu ya. Nah, cara mudahnya kalau dari data ini yang sudah terfilter, kemudian teman-teman pengen lihat detailnya seperti apa, ini teman-teman tinggal klik aja, bahkan ke ini, ke datanya, kemudian di double klik aja. Nanti dia akan muncul satu sheet baru, isinya data utama teman-teman yang hanya yang tadi, yang 2 saja. Yang ini aja nih, bentar. Tapi kenapa cuma 2? Bentar. Suzuki R3. Oh, sorry. 17 tuh ini maksudnya. 17 jumlahnya ya. Oke, kami 17. Ternyata datanya cuma 2 nih gitu. Jadi yang 17 itu adalah ini gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu detailnya apa datanya gitu ya, tinggal diketik aja. Jadi nanti kan dia akan topik baru gitu, topik baru untuk memperlihatkan yang Sorry Mas Veto, jadi suaranya mendem. oh sorry. Iya, jadi apa namanya, kalau kita pengen mungkin sheet atau pengen lihat dari data yang ada di pivot table, kita double klik aja.
Kalau magnet pada berikutnya ada 14 ya, number of items story ada berikut aja, nanti dia akan muncul data-data detailnya. Jika jumlah 14 begitu. Mudah itu kalau misalnya teman-teman pengen identify. Tapi memang harus di value ya, bukan di sini. Kalau di sini double click dia akan muncul begitu tuh. Jadi harus di sini nih. Kalau ini apa ya? Oh, dia akan bentukannya begitu ya. Oh, ini untuk memunculkan. Kalau ini untuk memunculkan ini ya. Setelah saya pengen dari data ini saya munculin branch manager ini siapa sih CR3 ini? Oh, ternyata ada 2 gitu. Yang ini juga nanti kalau dibuka jadi seakan-akan kayak nambah 1 ya. Branch manager ini ke sini gitu, seakan-akan seperti itu. Oke, jadi message yang saya sampaikan adalah itu ya, kalau mau dilihat detailnya tinggal double klik aja datanya. Tadi di soft order kok rumusnya nggak keluar ya? Bentar. Nah, tadi. Ini kita masuk analyze, soft order. Yang ini ya, harusnya muncul kok. Suaranya mendem lagi ya? Enggak, Kak. Udah lancar kok. Itu yang tadi pas jelasin. Oh, oke. Oke. Kak Hendra coba dilihat lagi ya. Tadi Kak Hendra sempat ini nggak? Sempat apa namanya? Sempat saya tadi nggak? Saya kan tadi ini saya data latihan kayak gini, saya warnain itu biar kelihatan. Ini data latihan saya apa basis datanya saya warnain itu ya supaya kelihatan mana yang pivot lah yang data utama. Jadi saya sempat copy data latihannya. Jadi kalau data latihannya saya copy, maka memang nggak akan ada nih di foldernya kosong gitu. Adanya adalah di pivot table yang ini, yang pertama gitu. Memang di pivot table yang pertama ada gitu. Kalau misalnya yang sempat bikin data latihan baru, bikin Sorry, Kak baru, Veto. Ini mulai mendem lagi suaranya barusan. mulai hilang lagi ya. Terus saya pakai headset aja tadi ya. Sebentar. Bentar ya. Saya coba connect headset dulu. Headsetnya. Mikrofon. Halo, kedengeran? Kedengeran, Kak, jelas. Oke. Oke, Kak Hendra udah buat tapi nggak muncul di soft order. Kenapa ya? Bisa di screenshot, Kak. Coba dimasuk ke sheet-nya, sheet pivot table-nya. Oke, saya perlihatkan lagi ya soft order-nya, masuk ke soft order. Bentukannya begini nih. Gimana, Kak Hendra? Kalau teman-teman yang lain bisa sambil cek juga ya, yang di depan laptop, soft order-nya muncul nggak nih? Kalau misalnya memang udah bikin, harusnya tetap muncul sih. Kecuali kalau di delete ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya Kak Hendra udah buat ini, yang tadi Pulau Jawa, Non Jawa, sama rasio, harusnya muncul di sini gitu. Tetapi kalau Kak Hendra nggak bikin yang ini, tapi bikinnya yang ini nggak akan muncul di soft order tadi gitu. Munculnya adalah di calculated field. Di sini. Munculnya di profit dan rasio profit gitu. Itu yang harus dicek tuh. Apakah memang udah bikinnya di baris atau di kolom. Kalau bikinnya di kolom, harusnya memang nggak muncul. Tapi kalau bikinnya di baris di sini, itu harusnya muncul di soft order gitu. Oke.
Oke, Kak Leoni sudah bisa setelah sheet data latihan di copy baru muncul calculated items-nya. Oke. Nah, ini mungkin kadang dia suka nyangkut ya calculated items-nya, maka dia suka ngeblok begitu. Jadi kayaknya memang ketika ada error, something happen, harus dicoba bikin baru aja, datanya di copy aja, dibikin pivot lagi aja. Kadang dia suka nyangkut begitu. Kak Hendra, Kak berarti itu untuk calculated items aja ya. Betul, itu hanya untuk calculated items saja yang di sini, yang bentuknya baris, bukan calculated field yang di sini. Kalau calculated field yang di sini memang nggak muncul gitu, munculnya di tadi masuk ke analyze, field item and set, calculated field, munculnya di sini nih. Semua historical munculnya adanya di sini nih, gitu. Kalau yang ini hanya soft order, ini untuk yang ada di sini aja begitu, Hendra. Oke, ini waktu kita tinggal 20-an menit, masih ada beberapa hal lagi ya. Yang pertama adalah kita mau coba bikin grafik ya teman-teman ya. Misal pakai data ini aja kali ya. Ini cara bikin grafik adalah, atau bikin baru aja deh. Mana tadi insert pivot. Oke. Misal saya mau based on apa ya, branch manager. Jangan ini kebanyakan, brand aja. Brand kemudian total sales gitu ya. Ini yang plus-plus tinggal blok aja, kemudian klik ini. Nah, kemudian cara bikin grafik di pivot table adalah dengan masuk ke analyze, kemudian pivot chart. Nah, ini tinggal pilih aja nih teman-teman. Misalnya saya pengennya yang ini. Misalnya pie chartnya yang 3D gitu kan. Begini. Ini yang kayak begini-begini nih, yang ada begini. Ini sebenarnya bisa buat filtering, tapi kalau mengganggu di klik kanan aja di hide all field button on chart gitu. Jadi hilang deh gitu. Ini bisa diganti-ganti, kemudian settingan-settingan ini mungkin teman-teman udah familiar ya. Munculin label, bikin bold segala macam gitu ya. Ini untuk apa namanya, satu chart gitu. Kemudian misalnya saya pengen bikin chart yang lain, dari sini insert lagi pivot table. Misalnya saya based on apa ya, bulan, kemudian based on brand gitu ya. Jadi di sini ada dua nih, bulan sama brand, kemudian number of items sold, berapa jumlah yang terjual gitu ya. Jadi sumbunya, sumbu X-nya ada dua, ada bulan sama ada brand gitu ya. Ini langsung ke pivot chart. Misalnya saya bikinnya pakai yang ini. Ini seperti biasa, saya klik kanan, saya hide all button-nya. Nanti dia begini. Kalau misalnya ada numpuk dua, jadi di bawahnya bulannya, kemudian dari masing-masing bulan ini apa namanya, brandnya apa gitu. Jadi dia akan mengikuti nih teman-teman, mengikuti informasi yang dimunculkan seperti itu. Ini saya ganti. Oke. Kemudian setelah saya bikin lagi satu lagi 3 gitu ya. Mana tadi? Pivot table. Oke, berdasarkan branch manager, kemudian saya pengen based on total sales gitu ya. Pivot chart, misalnya bar. Jadi hide aja, kemudian ini bisa dibeginikan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan nih ya, 1E, 2E gitu ya. Ini format apa namanya, datanya memang harus di format yang benar dulu, baru dia akan berubah gitu. Jadi memang harus diperhatikan ininya, apa namanya, datanya ini gitu, supaya terformat sesuai dengan yang sudah disetting. Seperti itu. Nah, ini kita ganti juga. Oke, jadi kita punya beberapa table ya. Jadi dari beberapa pivot table sebenarnya kita bisa bikin chart gitu ya teman-teman ya. Chartnya terserah kita, bebas, tergantung tabelnya seperti apa, kemudian chartnya bisa dipilih juga. Nah,
di sini di analyze ini sebenarnya ada juga yang namanya fungsinya untuk memfilter, namanya slicer. Ada posisinya ada di analyze, kemudian ada di group filter nih. Ada di sini nih, insert slicer. Fungsinya adalah sama sebenarnya untuk memfilter, cuman lebih mudah. Jadi tinggal diklik doang, secara visual lebih bagus gitu ya. Ketika kita klik nanti dia akan muncul ini nih, list kolom. Kita bisa pilih filternya berdasarkan apa. Misalnya saya pengen filternya berdasarkan type, kemudian berdasarkan city, kemudian berdasarkan month, 3 nih. Kemudian saya klik OK. Maka dia akan muncul begini nih. Bentukannya kayak gini. Nah ini fungsinya sama kayak filter biasa. Tapi ini gampangnya tinggal klik aja. Misalnya saya pengen munculin yang Bali doang. Tinggal klik maka data teman-teman akan berubah. Ini juga akan berubah yang Bali doang. Misalnya saya pengen Bali, Maret. Klik Maretnya berarti muncul untuk Bali dan Maret aja. Nah misalnya tipenya nih. Nah ini lihat nih teman-teman. Yang karena sudah difilter Bali dan Maret, maka tipenya juga akan terfilter nih. Yang warna abu-abu berarti memang nggak ada datanya. Yang ini berarti yang ada. Jadi memang hanya tersedia 4 aja nih untuk Bali bulan Maret gitu ya. Kemudian misalnya saya pengen pilih Serena dan Expander gitu ya. Kalau pengen pilih 2 atau select multiple, klik kontrol aja. Jadi ketik ketik ininya atau klik. Misalnya saya mau klik Fortuner juga, milih Fortuner, sambil pencet kontrol gitu. Seperti itu. Jadi kayak gini nih, ini 3 gitu kan. Seperti itu. Nah, ini yang teman-teman bisa kulik-kulik ya dari slicer ini gitu kan. Nah, ini bisa diperkecil juga ukurannya, misalnya segini gitu kan. Kalau misalnya pengen clear filter, tinggal klikin aja nih clear filter. Klik, klik, klik gitu ya. Supaya hilang semua. Nah, ini juga bentukan slicer bisa diganti-ganti, misalnya kolomnya mau nambah, misalnya ada 3 kolom gitu kan. Nah, begini supaya lebih enak secara visual. Begitu, kemudian ini diperkecil. Nah, ini sebenarnya bisa diatur-atur sih sesuai dengan keinginan dan estetika aja gitu. Misalnya atau ini nambah kolom begini nih, 4 gitu. Ini kecilin. Ini dikecilin juga. Begini gitu ya. Nah, ini sebenarnya ukuran-ukuran bisa teman-teman gonta-ganti, warna juga bisa digonta-ganti, masuk ke option terus ganti-ganti aja, misalnya mau warna merah gitu kan. Misalnya mau ganti warna merah semua bisa juga seperti itu. Kemudian selain filter terkait dengan teks, kita juga bisa filter terkait dengan date ya. Jadi kita masuk ke analyze, kemudian kita bisa yang namanya insert timeline. Ini sebenarnya sama juga filtering, tapi filter date gitu ya. Jadi dia akan mencari di data kita mana yang formatnya date. Kebetulan memang cuma ada 1 sales date doang. Ini tinggal dicentang aja, klik OK. Nah, munculnya nanti seperti ini. Nah, ini sama aja sebenarnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Misalnya saya pengen munculin Januari sampai Februari doang gitu ya. Jadi ini yang data yang muncul adalah Januari Februari doang gitu. Ini bisa diganti-ganti, month-nya bisa dari ke year. Nah, kebetulan data saya cuma 2022 doang, jadi cuma 1. Per quarter juga bisa, misalnya quarter 1, saya pengen munculinnya gitu. Atau by bulan atau by days juga bisa, by tanggal, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 doang gitu, pakai shift gitu ya. Jadi klik 1, kemudian tekan shift, klik 10, jadi dia akan ngeblok 1 sampai 10 doang gitu. Ini teman-teman bisa berkreasi ya untuk memanfaatkan ini gitu ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu teman-teman. Oke, kalau nggak ada mungkin terakhir ya. Nah, sebenarnya dari pivot table ini, sebenarnya masih ada lagi sih, ada 2 lagi ya, sebelum terakhir. Tadi saya janji, saya mau pengen ngeliatin perbedaan antara kalau kita bikin pivot table pakai table ini, jadi kita udah format table ya, jadi si Excel ini sudah
sudah mengenali data kita sebagai data latihan 3, sedangkan di data latihan 2 ini kita belum dikenali gitu ya. Nah, perbedaannya adalah ketika kita belum memformat table di sini, ketika kita klik insert kemudian pivot table, maka yang dia blok adalah range-nya, bukan nama tabelnya. Jadi kita harus pastikan data kita samping ini semua tercover, ke bawah juga semuanya tercover begitu. Baru kita klik OK, baru data kita ready untuk dibikin pivot table-nya gitu ya. Jadi memang harus hati-hati kalau misalnya kita pengen ini buat pivot table. Sebentar, ini saya kasih warna no color dulu ya. Nah, misal saya punya brand city sama total sales seperti ini gitu ya. Nah, kita compare antara data yang ini sama yang mana tadi yang pertama. Saya bikin lagi deh di sini. Misalnya ini pivot table 5 gitu ya. Kita bikinnya sama brand city brand city betul sama total sales ya. Brand city sama total sales. Oke. Kita bikin sama seperti ini. Nah, kelebihannya kita menggunakan ini membuat dia menjadi tabel. Misal kita pengen nambah data baru nih teman-teman di bawah. Misal saya pengen bikin Bogor. Kemudian saya pengen bikin ini 3 jumlahnya, kemudian di sini 200 juta. Total salesnya dikaliin aja nih. Ini dikali ini ya. Nah, ketika kita masuk ke pivot ini, klik kanan, refresh, dia langsung nih muncul Bogornya. Jadi secara ketika kita nambah data baru, dia langsung muncul di sini gitu. Ini Kak Zidan raise hand, silakan Kak Zidan, ada yang mau Ya, ditanyain? izin Kak. Tadi ini Ya. melanjutkan pertanyaan saya di grup WhatsApp. Saya otomatis untuk masuk ke tabelnya itu nggak aktif, Kak. Sebelumnya itu aktif, cuma entah kenapa saya salah mencet atau apa, tiba-tiba nggak otomatis. Oke. Itu cara aktifinnya gimana, Kak? Buat otomatis ke range table. Masuk ke insert lagi aja, Kak. Kemudian klik table lagi. Kayaknya Kak Zidan masuk ke desain ya, desain kemudian convert to range. Kalau klik ini nanti dia akan munculnya jadi kayak tabel biasa begini. Jadi kalau udah balik lagi ke sini, masuk ke insert, kemudian table aja, klik table lagi. Enggak, Kak. Saya udah table. Jadi itu udah table. Harusnya kalau udah table udah bisa. Nah, iya. Ininya gray out nggak? Kenapa? Ininya ketika masuk ke tab insert, kemudian ininya ini nggak disable nggak? Terdisable seperti ini nggak? Terdisable. Nah, berarti sudah table ini. Iya, tapi nggak otomatis. Nggak otomatis. Bentar. Jadi kalau misalnya bikin baru, nggak ngunci ke format as table. Bentar. Muncul ininya nggak? Muncul desain ini nggak? Desain enggak. Dia nggak muncul desain, tetapi di sininya boleh saya share screen nggak? Boleh. Buktinya. Silakan. Iya, boleh. Ini Kak. Ini kan udah stable nih. Oke. Terus saya ketik misalkan Jakarta. Oke. Enggak ini. Oh, sebentar. Coba delete dulu. Kalau diklik yang atasnya, data atasnya. Ini table. Table design, masuk ke table design bisa. Tab table design. Oh ini kok nama table-nya pivot. Awalnya bisa, Kak. Awalnya bisa. Cuma kayak salah mencet, saya tuh kagak mencet apa. Oh, oke. Kok tiba-tiba automatic gitu. Jadi dia nggak langsung ya? Iya.
Number should be pivot Ini banget sih. Cuk, PR. sebentar. Saya Jakarta. Iya, saya bisa sih harusnya. Coba bisa gini nggak Kak? Masuk klik dulu tabelnya, kemudian ke table design, convert to range dulu. Oke. Yes. Oke. Masuk ke insert lagi, table lagi. Oke. Ya, klik oke. Ya, coba kayak lagi kayak tadi. Enggak. Nggak mau juga. Iya. Kenapa ya? Ini dari kemarin ya? Iya, dari lama. Sebulan yang lalu. Kalau di samping coba ke atas, ke kolom paling kanan, kolom M. Paling atas, kolom bikin baru. Sebelahnya. Nah, coba bikin baru di sini, profit gitu misalnya. Enggak. Nggak mau ya. Sebentar. Kenapa ya dia ya? Kalau Coba, misalkan buang-buang waktu, ini di skip dulu aja Kak, nggak apa-apa. Ntar tolong ntar jawab pertanyaan saya di grup tuh Kak. Tolong ya Kak. boleh. Terima Oke, kasih. Kak Zidan ya. Oke, kita parkir dulu ya pertanyaannya. Saya coba cari dulu nih. Kenapa bisa kayak gitu? Oke, ini saya share screen lagi ya. Harusnya memang bisa nih Kak Zidan ya, kalau misalnya memang apa namanya, atau coba gini, bikin baru lagi deh Kak, either filenya atau mungkin di sheet baru gitu ya, dicoba dulu aja bikin baru, insert table juga gitu ya, atau di file baru gitu. Kalau misalnya masih bermasalah juga, mungkin apakah Excel-nya gitu ya, sambil saya coba cari-cari deh nanti. Oke Kak, makasih. Oke. Nah, untuk case ini mungkin kalau case-nya Kak Zidan mungkin exception ya, ada something happen tuh di Excel-nya gitu ya. Cuman in a normal ini condition, harusnya ketika kita klik misalnya bikin baru ke samping, dia maka akan jadi satu nih. Jadi ketika kita klik kanan refresh, maka akan langsung muncul di sini gitu. Beda halnya dengan data yang tidak ada ininya ya. Nah, ini saya bikin Bogor gitu di sini. Kemudian ini saya copy aja datanya misalnya ke sini. Begini ya. Kemudian di pivot table saya yang ini klik kanan, saya refresh, nggak muncul nih Bogornya. Kenapa? Kita bisa masuk ke analyze, kemudian masuk ke change data source. Kita klik. Nah, karena data source kita yang tadi kita tentukan itu sampai sini, kemudian sampai ini, baris ini doang. Sampai baris 100. 101-nya nggak masuk. Jadi caranya adalah teman-teman harus update dulu nih. Jadi 101 barisnya gitu. 101. Kemudian klik OK. Maka dia baru muncul si Bogornya gitu. Jadi kelebihan kita menggunakan table adalah dia akan langsung otomatis membaca update dari data kita gitu. Begitu juga ketika ada deletion ya, ketika ada di delete misalnya satu baris kita delete gitu, maka akan langsung terupdate, tinggal klik kanan kemudian refresh aja seperti itu. Nah, itu mungkin highlight yang perlu saya sampaikan juga ya ke teman-teman supaya aware juga. Kemudian ini Kak Sintesa, Kak laptopnya nyala berapa lama? Biasanya kalau kelamaan ngeran pakai pivot dia lelah. Kadang suka gitu ya. Oke, kemudian ada Kak Salsa bertanya, pakai Excel berapa? Kalau saya ini Excel 2019. Pakai Excel-nya 2019. Harusnya sih kalau pivot table, umum ya, di versi berapapun bisa ya sebenarnya. Oke. Kemudian, nah ini mungkin terakhir ya, 2 menit lagi. Jadi dari pivot table ini kan saya udah bikin beberapa grafik nih teman-teman gitu ya. Nah ini kita bisa membuat suatu dashboard teman-teman. Jadi dari grafik-grafik ini kita bisa satukan, misalnya saya bikin satu sheet baru, misalnya dashboard gitu ya. Itu misalnya ini saya desain begini. 2, 3.
Kemudian ini saya kasih warna ini misalnya. Nah, grafik dari beberapa pivot ini kita bisa copy, kita pindahkan ke sini, kemudian yang 4 juga sama, kita copy, pindahkan ke sini, yang 5, yang 3 ya, ini ya. Kita copy, kita pindahkan ke, sorry, saya kok jadi begini dia. Ini 1, ini yang kedua, ini, kemudian yang ketiga gitu ya. Nah, ini misalnya saya kecil datanya, atau mungkin dashboardnya saya gedein aja kali ya. Misalnya segini. Begitu, kemudian ini saya bikin begini, ini saya ditaruh di sini. Nah, ini mungkin desain-desain ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja ya, mau seperti apa. Setelah saya punya 3 grafik lah seperti ini gitu ya. Kemudian saya punya ini slicer. Ini saya bisa copy juga ke sini. Begitu, ini saya desainnya saya bisa atur-atur. Misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi tadi kan mungkin teman-teman masih ingat ya, saya bikin slicer ini adalah untuk grafik ini. Ketika saya klik, maka grafik ini yang berubah. Yang dua ini diem, gitu kan. Nah, saya pengen tiga slicer ini itu bisa mengontrol tiga-tiganya nih, gitu. Caranya adalah, ini kan biasa dashboard begitu ya teman-teman ya. Ini saya taruh di bawah sini aja deh. Biar ini saya begini kan. Nah, misalnya begini ya, supaya lebih kompak ininya, tampilannya. Misalnya begini. Nah ini misalnya saya pengen bisa tiga-tiganya gitu ya. Caranya adalah saya harus klik satu dulu, masuk ke option, kemudian klik ini nih, report connection. Nah, saya harus make sure, ini kan yang kecentang adalah yang pivot table 2 ya. Nah, ini kan sebenarnya yang ini sama yang ini kan adanya di pivot table 3 dan 4 nih. Ini saya harus centang juga nih, 3 dan 4 saya centang. Saya klik OK, kemudian klik yang lain, report connection, 3 dan 4-nya saya centang juga, sama yang ini juga. 3 dan 4-nya saya centang. Nah, nanti kalau kita sudah begini, klik Bogor misalnya, Jakarta Medan, nah dia akan berubah semua tuh. Misalnya Februari, Maret, April, dia akan berubah semua. Saya pengen lihat Brio sampai X-Trail atau Brio sampai CRV doang gitu ya. Dia akan berubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi dari grafik di pivot table kita bisa membuat suatu dashboard ya yang kita bisa kreasikan sendiri sesuai dengan keinginan seperti itu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman ya yang bisa saya coba, yang bisa saya share. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin saya langsung kembalikan ke Kak Dewi ya, ini mohon maaf nih lebih 3 menit nih. Kak Dewi silakan Kak. Oke, thank you Mas Veto. Mungkin aku bisa tunggu teman-teman dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat di kolom chat Zoom ya. Kalau sejauh ini sih aku lihat belum ada. Teman-teman silahkan nanti aku sambil jelasin untuk final project-nya. Nanti kalau misalnya baru kepikiran pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat gitu aja ya. Atau mau resen juga nggak masalah. Ini aku akan izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman?
Ini aku sengaja enggak di slideshow, tidak di full screen supaya nanti aku bisa cepet pindah-pindah tab aja sih. Nah, teman-teman nanti untuk final project di bootcamp Miss Excel batch 11 ini, teman-teman akan melakukan analisis data berdasarkan restoran business ranking 2020. Nah, nanti datanya dari mana, teman-teman bisa cek di file ini, nanti file tugasnya bisa download di link yang sudah tertera di sini. Nah, untuk teman-teman aksesnya lewat mana, aku kan udah share database di Linktree ya, di deskripsi grup. Nah, nanti tinggal klik aja yang paling bawah ada final project, nanti tampilannya, sebentar aku pindah tab. Oke, teman-teman, kira-kira di Linktree itu nanti di dalamnya akan ada informasi final project, kemudian nanti ada contoh final project-nya seperti apa, kemudian PPT yang tadi aku buka itu ada di poin yang ketiga ini, final project Excel batch 11, data analysis challenge, kemudian ini untuk data yang akan diolahnya, final project Excel batch 11, dan pembagian kelompoknya, teman-teman. Jadi nanti silahkan diklik aja dari Linktree di deskripsi grup. Kalau untuk detailnya silahkan dibuka yang file PPT. Nah, aku balik dulu lagi ke file PPT-nya. Oke, setelah tahu downloadnya di mana, teman-teman untuk format pengerjaannya, yang pertama tugasnya disajikan boleh dalam bentuk Google Slide atau mau dikerjakan di Microsoft PowerPoint juga silahkan, mau dikerjakan di Canva atau model visualisasi lainnya dipersilahkan. Kan ada beberapa ya teman-teman software untuk media presentasi. Jadi silahkan gunakan yang teman-teman nyaman. Kemudian untuk final project-nya nanti akan berupa tugas kelompok. Tadi sudah ada file pembagian kelompok juga. Jadi nanti setiap kelompok hanya mengirimkan satu file. Dan di file tersebut sudah disertakan nama kelompoknya. Nah, untuk pembagiannya, aku akan coba dibuka tab ini. Oke, nah di sini teman-teman sudah bisa lihat nama teman-teman dan juga pembagian kelompok serta nomor WA-nya. Jadi silahkan salah seorang dari kelompok tersebut bisa mengundang teman-temannya untuk bergabung di satu grup. Gitu. Kemudian teman-teman aku nitip pesan untuk nomor WA ini semoga tidak digunakan untuk hal-hal lain selain keperluan pengerjaan final project ya, karena termasuk privacy juga gitu. Oke, kita lanjut teman-teman untuk final project-nya. Yang pertama, teman-teman perlu menentukan tujuan poin yang dicari dari data yang sudah disediakan. Nah, datanya yang tadi, yang restoran business ranking, kemudian nanti dibuat data overview-nya atau overview table, data analisis data yang sudah diperoleh dijelaskan dengan poin-poin yang ingin dicari insight-nya. Nah, nanti divisualisasikan dalam bentuk tadi, boleh di PPT, boleh di Google Slide, atau media visualisasi lainnya. Nah, kalau teman-teman bingung pengerjaannya seperti apa, ini bisa diklik contoh penyajiannya. Nanti sudah terlihat kira-kira gambarannya seperti apa untuk tugasnya. Nah, aku akan memperlihatkan untuk final project-nya. Ini aku kalau misalnya kurang jelas, nanti aku tolong ditegur di chat ya teman-teman. Nah, ini untuk data yang perlu teman-teman olah. Di sini ada data restoran 2020. Dan di tab atas ya ada beberapa istilah. Kalau teman-teman mungkin masih bingung nih, YOY sales itu apa, di sheet kedua teman-teman bisa lihat semacam glosariumnya di data description. Misalnya YOY sales itu sebenarnya adalah year on year sales yang increase percentage-nya. Kemudian instruction-nya teman-teman bisa lihat di sheet pertama. Seperti apa pengerjaannya. Gitu. Kita balik lagi ke PPT. Nah, nanti pembagian kelompoknya tadi terdiri dari 5 sampai 6. Tadi sudah aku perlihatkan sekilas di slide-nya.
kalau teman-teman bingung aksesnya yang mana, Excel-nya tinggal diklik aja link yang sudah ada di sini. Kemudian untuk pengumpulan tugasnya, link pengumpulan tugas sudah tertera di slide ini di form pengumpulan tugas. Kemudian deadline-nya di Kamis 6 Juli 2023 di 23.59. Gitu kira-kira. Ada dulu yang mau ditanyakan teman-teman terkait final project? Sudah clear belum ya teman-teman untuk final project? Oke, aku lihat di chat belum ada extension time untuk pengumpulan final project-nya ya. Sejauh ini belum ada Kak. Jadi final project-nya terakhir di 6 Juli 2023 karena nanti akan ada presentasi di hari Jumat, pertemuan kita terakhir di hari Jumat 7 Juli 2023. Jadi hopefully di Kamis sudah selesai, kemudian nanti teman-teman yang siap untuk mempresentasikan hasil final project-nya dipersilahkan di hari Jumat di pertemuan terakhir. Nah, sifatnya opsional, tapi kalau misalnya teman-teman nih butuh feedback langsung dari kakak mentor di Expert, silahkan mengajukan diri untuk presentasi final project. Nanti akan aku sediakan slot di 1 sampai 3 kelompok untuk presentasi. Tapi sifatnya opsional, jadi teman-teman kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Misalnya tetap butuh feedback untuk hasil final project-nya, bisa langsung reach out mentornya, atau boleh lewat aku, nanti aku bantu sampaikan ke mentor gitu. Jadi untuk extension time sejauh ini belum ada. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau untuk materi teman-teman adakah lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk presentasi perwakilan kelompok atau gimana? Dari Kak Sukri. Untuk presentasi nanti dipersilahkan perwakilan kelompok, waktunya sekitar 5 menit. Jadi silahkan di-prepare supaya tidak terlalu lama dan nggak kemalaman kita selesainya gitu ya teman-teman. Dan supaya feedbacknya juga lebih dalam gitu. Jadi presentasi nanti perwakilan kelompok untuk total durasi per kelompoknya di 5 menit teman-teman. Pertemuan 6. Oke, nanti aku coba confirm ke Kak Veto dulu. Sorry, Kak Veto masih ada di room Zoom, Kak? Yes, Mbak. Di pertemuan 6 ini ada tugas juga ya, Kak? Nggak ada sih, Kak Dewi. Oke, berarti aman ya untuk pertemuan ini ya, Mas ya? Ya, aman kok. Oke, thank you, Mas Veto. Oke. Oke, teman-teman udah dikonfirmasi ya untuk pertemuan 6 tidak ada tugas. Kalaupun ada berarti ya berbeda dengan final project. Tapi intinya alhamdulillah tidak ada tugas, jadi teman-teman bisa fokus di final project-nya gitu. Sudah clear ya, Kak Resti? Oke, teman-teman, kalau sudah clear, tidak ada pertanyaan, mungkin aku akan stop share screen-nya. Semisal masih ada pertanyaan menyusul nih terkait teknis final project, boleh nanti disampaikan di grup atau PC antara aku atau Kak Dina. Nanti akan kita coba bantu jelaskan, gitu ya. Oke, terakhir teman, aku minta bantuannya untuk open camera. Kita akan ke sesi dokumentasi dulu sebentar.
Oke, sepertinya sudah. Tolong disiapkan pose terbaiknya. Aku akan hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi malam ini. Terima kasih juga Mas Veto. Luar biasa malam ini sangat Sama. padat materinya, pertanyaannya juga. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kak Dewi, terima kasih Terima teman-teman kasih semua. Mas, terima Kak. kasih teman-teman. Terima kasih.